Menaikkan pujian bersama Engkau ada bersama. Pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Dan satu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kuragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. katakan bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan melimpah bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang di hadapan Amin Tuhan, Tuhan. menyerahkan hidup kami sepenuhnya, karena Engkaulah sumber berkat dalam hidup kami. Engkaulah yang menjamin hidup kami. Amin Tuhan Tuhan. Yesus. Saat malam hari ini biarkan Haleluya. hati kami melekat kepada firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa
meneguhkan iman percaya Yes. kami Haleluya. bahwa Engkaulah Allah Amin. semesta alam ini, Allah yang berkuasa di bumi dan bahkan di sorga. Engkau sendiri yang berkuasa di tempat ini, Engkau berkuasa atas hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Biarlah firman yang akan kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi suluh bagi kehidupan kami. Haleluya, Kami yes. percaya di dalam firman-Mu ada kuasa keajaiban, Amin. mujizat-Mu Yes. dinyatakan bagi kami malam hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami memberkati hamba-Mu yang akan dapat menyampaikan ya Tuhan urapan-Mu yang luar biasa. Senantiasa Engkau nyatakan bagi dia. Amin. Sehingga kami yang mendengar, kami mendapat hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan akan firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan membaca, kemarin kita sampai Matius pasal 4. Sekarang kita akan membaca Matius pasal yang kelima. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia, Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kristela, garam dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus dan hukum Taurat ayat 17, Kristen aja, ayat 17. Ayat 17 aja. 17-18 lah ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belumnya langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang menceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah samamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Haleluya. Kita akan melihat ayat yang menjadi berkat, satu ayat dalam pasal 5 ini. Pasal 5 dikatakan di sini ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam khotbah di bukit tentang hukum Taurat atau kitab para nabi, bahwa ia datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Saudara, banyak orang tidak mengerti tentang kedatangan Yesus itu untuk apa. Sehingga ketika seorang masuk, percaya, beriman kepada Yesus, setelah dia menjadi Kristen, dia bergereja, justru dia kembali ke kehidupan cara yang semula, cara orang dunia hidup. Apa maksudnya saya sampaikan ini? Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan akan hukum Taurat,
Tuhan Yesus yang mewakili kita yang gagal. Tuhan Yesus yang mewakili saudara dan saya yang gagal melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus mengganti Adam dan seluruh keturunan Adam yang gagal melakukan perintah Tuhan. Dialah yang menggenapi hukum Taurat demi kita, demi menjadi korban penebus dosa kita, dosa kegagalan kita atas hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Sebab dialah yang mewakili kita untuk bisa diselamatkan, untuk bisa menggenapi hukum Taurat. Kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, hukum Taurat adalah standar keselamatan. Mengasihi Tuhan sama dengan menjalankan hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dengan menjalankan hukum Taurat, maka mereka selamat. Tetapi Alkitab memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, semua orang telah berbuat dosa. Adam dan seluruh keturunannya tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Ketika Adam gagal, lalu Tuhan memilih Israel. Dan Israel juga gagal melakukan perintah Tuhan, 10 hukum Taurat. Siapa yang bisa menggenapi hukum Taurat ini? Semua manusia, umat pilihan pun gagal. Ya Tuhan Yesus, Alkitab berkata dia datang bukan meniadakannya. Memang benar, dia tidak meniadakannya. Tetapi dia datang untuk menggenapinya. Cara kita selamat berubah, saudara. Bukan lagi melalui hukum Taurat, tetapi sekarang melalui Yesus. Amin. Jadi jangan sampai jadi seperti kebanyakan orang. Ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menggenapi hukum Taurat. Supaya dia diterima oleh Allah, oleh darah anak domba Allah. Setelah dia menjadi Kristen, dia bergereja, dia dimuridkan. Justru dia membalikan jalan menuju Bapa, jalan menuju sorga, bertumbuh kepada kesanggupannya melakukan kebenaran. Semua kebenaran dan kebaikan kita ibarat kain kotor, kata Nabi Yesaya. Sehingga kebenaran kita ini harus disalibkan dan menerima kebenarannya Yesus. Jadi waktu Yesus belum mati di kayu salib, zaman orang Israel hidup, mereka melakukan hukum Taurat berdasarkan kesanggupan kekuatan mereka. Mereka melakukan hukum Taurat untuk dibenarkan. Namun mereka gagal. Zaman sekarang ketika Yesus mati di kayu salib sampai saat ini, kita diterima Bapa dulu. Diterima oleh kuasa darah anak domba Allah. Oleh Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat, kita terhisap di dalam kebenaran Yesus yang memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, semua tuntutan kesenangan Allah, semua tuntutan kehendak Allah dipenuhi di dalam Yesus. Dia menjadi korban yang sempurna, dan oleh darah anak domba Allah kita dibawa masuk, dikuduskan. Jadi Bapa melihat darah Yesus yang dikorbankan untuk menebus saudara dan saya, sehingga hari ini kita tidak sama dengan orang Yahudi. Mereka bertumbuh kepada diri mereka melakukan hukum Taurat untuk dibenarkan. Tetapi kita bertumbuh kepada Yesus. Kita dibenarkan dahulu dan melakukan hukum Taurat. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang telah menyelamatkan kita. Dia menjadi penggenapan hukum Taurat atas kita yang tidak sanggup, yang tidak mampu. Sehingga hari ini kita dibenarkan. Dan di dalam Yesus, di dalam Dia kita diberikan kekuatan, kesanggupan untuk melakukan hukum Taurat, untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan misi Bapa, mengasihi sesama. Ya, selanjutnya kita tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kita diberikan kesanggupan di dalam Dia. Karena kita nggak bisa selamat di luar Yesus. Kita juga nggak sanggup di luar Yesus. Kalau kita di luar Yesus, kita akan cenderung gagal. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita gagal, Tuhan menopang kita, membangkitkan kita kembali, melakukan yang terbaik. Semua belum sempurna. Saudara, akhir-akhir ini kita sedang dihadapi dengan pergumulan yang hebat atas dunia karena COVID-19. Dan saya melihat di YouTube ada hamba Tuhan yang satu dengan yang lain saling mengkritik dan saling heboh. Nah, mari kita lebih bijak. Hari ini kita lebih banyak berdoa. Kita tidak usah saling menghakimi satu dengan yang lain karena kita semuanya belum sempurna. Kita nggak yang sempurna Yesus. Amin. Kita semuanya penuh kelemahan dan kegagalan. Tidak usahlah saling menghakimi. Biarlah
Kalau Pak Niko punya beriman untuk menghentikan corona dengan mengutip apa yang Yesus katakan, diam dan tenanglah, biarlah dia lakukan itu dengan imannya. Amin. Kalau Stephen Tong punya iman untuk menyampaikan Injil Yesus yang mati, yang bangkit, yang menebus dosa, ya biarlah fokus kepada Yesus yang mati dan Injil. Kepada Yesus yang mati, yang mengampuni dosa dan yang menyelamatkan kita. Biarlah semua kita fokus memberitakan apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Amin. Dan mari kita semua yang mendengar video ini, mari kita hentikan, jangan lagi share-share ujaran saling membenci lewat video-video yang dikutip sepenggal dan diberikan. Ya semua kita belum sempurna. Ya. Yang sempurna adalah Yesus. Kita penuh kegagalan dan kelemahan. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan di dalam Yesus untuk memulai melakukan kehendak Allah di dalam kekuatannya Tuhan, di dalam caranya Tuhan Yesus, di dalam kesanggupan dan kemampuan yang Dia berikan kepada kita melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman. Amin.